Mereka tidak demo karena undang-undang itu. Mereka demo karena seseorang yang bernama Mulyono. Ya itu poinnya itu tuh. Dalam republik adalah adanya pentingnya common good, ya. Dan juga yang kita tekankan lagi tadi adalah partisipasi, munculnya masyarakat sipil yang sadar. Kita kemarin bersyukur ya, ternyata dengan adanya undang-undang pilkada, tidak dalam waktu 24 jam masyarakat berdemo, ya, membatalkan RUU pilkada yang itu mengganggu kepentingan publik. Dan itu adalah bagi saya melihatnya itu adalah ternyata masyarakat sipil kita memiliki kepedulian terhadap masa depan republik, dan undang-undang itu hanya menguntungkan satu orang dengan menisbikan partisipasi kita sebagai rakyat pada umumnya. Oke, pembicara terakhir. Gong, ya, gong dari yang kita tunggu-tunggu adalah Bang Rocky Gerung. Silakan Bang Rocky untuk kenapa ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kenapa terlalu bergairah untuk menyebutkan bahwa keinginan mengembalikan the very ideas of republicanism itu ada di demo-demo di Senayan. Terlihat dari atas memang iya tuh. Tetapi kalau kita periksa naratifnya, mereka tidak demo karena undang-undang itu. Mereka demo karena seseorang yang bernama Mulyono. Ya itu poinnya itu tuh. Saya ada di situ pada waktu demo, berpapasan dengan anak anak STM tuh. Saya buka kaca, weh Bang Rocky ikut demo. Demo apa? Demo anti Gibran, demo anti Kaisang. Jadi di dalam kepala mereka tadi sedimennya adalah, ini sedimen ya, adalah penampilan publik dari anak-anak presiden itu, junto presidennya, itu dasarnya itu. Bahwa yang demo itu mahasiswa itu lain lagi, tetapi kita mesti lihat bahwa isu pada waktu itu adalah nggak keren kalau nggak anti Jokowi, kira-kira begitu. Apa namanya? Istilah mereka tuh fear of missing out, FOMO. Jadi kita mesti baca juga bahwa ada perubahan jarak akademis antara apa yang diidealkan oleh demokrasi dan prakteknya di dalam demonstrasi itu kan. Nah kalau kita coba nih, apa tadi judulnya ini, Pancasila Nyawa Bangsa, ini juga menghalau kemerosotan moral, menghalau kemerosotan moral tuh. Bukan, dalam kurung menghalau fufufafa. Yes, real isunya itu. Yang kita mau halau kemerosotan moral, yang bentuk konkretnya apa? Kan dia mesti dinomenklaturkan. Apa yang disebut kemerosotan moral? UGM pernah dalam waktu singkat atau agak panjang, tapi kemudian regain, moral call-nya muncul tuh. Lalu moral UGM jadi patokan, jadi monumen untuk moral bangsa. Karena ada sejumlah guru besar yang mengatakan enough is enough itu. Jadi itu titik radikal, titik epistemological break-nya ada di situ tuh. Ketika pengetahuan mengatakan bahwa tidak mungkin kita teruskan kebohongan publik Jokowi. Dasarnya itu. Jadi kemampuan kita untuk mengevaluasi politik didasarkan pada kemampuan kita untuk mencari narasi pada monumen, pada momentum tertentu. Bayangkan misalnya kalau UGM, tiba-tiba ada bangunan hotel UGM itu, nggak mungkin guru-guru besar itu demonstrasi. Karena disogok oleh negara. Tapi saya berpikir bahwa tidak mungkin juga dihentikan diskurs intelektual kendati UGM disogok dengan Kongres Pancasila ke-13. Artinya dibayangkan nanti, oke bikin aja nanti ada Kongres Pancasila ke-13 dibikin di IKN itu.
Lalu guru-guru besar mulai bikin proposal, iya tapi kami akan pergi ke Kongres 13 Majelis IKN, tapi harus naik private jet. Kan tidak mungkin itu timbul dari proposal akademis tuh. Jadi ada batas ketika tadi limpahan kekuasaan itu dihentikan justru oleh metodologi. Dan metodologi itu ada di UGM. Nah, kita coba lihat secara perlahan-lahan apa sebetulnya yang memungkinkan kita membaca Pancasila di dalam dimensi kerepublikanan itu. Republikanan bukan republik kiri, kerepublikanan. Coba kita lihat ide dari res publica. Ketika Roma sebagai republik yang demokratis runtuh di tahun 100 di abad pertama, seorang jurnalis dari Jogja bertanya pada Jean-Jacques Rousseau, karena saya nggak tahu jurnalis dari mana yang bertanya, saya anggapnya dari Jogja itu. Profesor Rousseau, apa yang menyebabkan Republik Roma itu runtuh? Rousseau bilang begini, kebebasan itu ibarat buah, bagus buat kesehatan tubuh manusia, tetapi hanya lambung yang baik yang mampu mencernanya. Hanya itu jawaban pendeknya. Sekarang pertanyaan kita, lambung macam apa yang ada di Roma, Junto di Indonesia, sehingga gagal untuk mengembalikan res publica? Private jet itu adalah res privata, jet privata. IKN itu adalah res privata, memakai isu res publica. Jadi kalau kita coba dalilkan sekarang, lambung macam apa yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini sehingga gagal mencerna ide demokrasi? Mungkin memang gak ada lambung, karena dari mulut sampai anus isinya adalah usus. Tidak ada pencernaan. Yes. Jadi kita bicara di situ. Padahal lambung dari republik adalah tadi public sphere. Lambung dari republik adalah ide tentang common good. Tapi lambung itu diisi oleh mereka yang hanya mampu mencerna asam sulfat. Ya. Yang bahkan masih menunggu momentum November untuk jadi anggota DPRD, jadi bupati. Jadi saya mesti terangkan bahwa yang disebut sebagai pendangkalan moral yang harus dihalau, yang pertama tadi adalah lambung pemerintah. Yang kedua ada talk show. Talk show itu sumber bukan kerusakan. Sumber pertama di mana moral itu dianggap sekedar kata benda, bukan kata kerja. Itu yang kita lihat dalam semua talk show, tuh nggak ada mutu tuh. Setiap hari saya 7-8 kali diundang oleh TV. Tapi sudah bisa bayangkan, saya akan bertemu dengan para demagog. Ya. Tetapi ada kenikmatan juga untuk menghalau para demagog ini nih. Hobi saya menghalau para demagog. Jadi kalau kita bertemu dengan para pedagog hari ini, itu artinya ada harapan bahwa the Republic of Ideas bisa menghalau the Republic of Fear hari-hari ini. Kita ada dalam kecemasan Republic of Fear tuh. Ketidakpastian, ada transisi dari Jokowi ke Prabowo tanpa kita kenal apa yang akan terjadi. Jadi kemampuan berpikir para founding parents kita, betul tadi, bukan founding fathers karena di situ ada minimal 3-5 orang perempuan di situ. Kenapa? Oke, nanti saya bikin asik di pertanyaan. Oke. Jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa? Ini ada istilah baru, nyawa bangsa tuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.